Jadi di dalam pesantren itu ternyata juga sudah dilatih hidup rukun dengan berbeda suku, itu ternyata juga sudah dilatih. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan rakyat, ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Nah ini kalau lihat perkembangannya saat ini, apakah artinya mereka juga siap untuk menghadapi globalisasi? Nah, begitu di pondok pesantren ini, mereka akan dilatih mulai dari sholatnya, macam-macamnya. Nah, ini menjadi angin segar lah bagi para pesantren. Ada ditjen khusus yang khusus menangani persoalan-persoalan terkait dengan kepesantrenan. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget podcast saja Sapa Jatim kembali hadir menyapa pemirsa Kompas TV bersama saya Virgianti Kusuma. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan tentunya tokoh-tokoh inspiratif di Jawa Timur. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari PDI Perjuangan, Bapak Saifuddin Zuhri SHI, Sarjana Hukum Islam. Ya, terima kasih Mbak. Bapak sudah hadir bersama kami. Senang banget loh hari ini kita akan ngobrolin soal peringatan Hari Santri mengawal nilai-nilai bangsa dalam menghadapi dinamika zaman. Apalagi Pak Saifuddin ini memang dari SD sampai kuliah tuh nyantri terus ya Pak ya. Iya, apalagi kemarin kita juga sempat membahas itu kan terkait sejarah Hari Santri itu. Sejarah Hari Santri dan Bapak itu dari SD di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kuliahnya juga di UIN, kurang santri apa gitu ya, santri banget. Cita-citanya menjadi guru bahasa Arab waktu itu, Pak. Guru bahasa Arab. Wah, tapi karena takdir juga ya dan karena pengalaman organisasi semasa kuliah akhirnya malah nyemplung ke dunia politik. Dunia politik, betul. Jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2024 sampai insya Allah nanti 2029 ya. 2029. Iya, ini kan latar belakangnya santri, cita-cita guru ngaji sama guru bahasa Arab gitu bahasa ya. Bahasa Arab, betul. Ini sesuatu perjalanan hidup yang belok di tengah jalan gitu ya. Dari mulai seorang santri, keluarga juga bukan dari politik, terus tiba-tiba masuk ke politik dan ini tentunya pengalaman hidup yang cukup menantang ya di setiap fasenya. Kenapa kok mau sih Pak masuk ke dunia politik yang banyak orang bilang ini bukan hitam putih tapi abu-abu? Iya. Jadi memang langkah saya terjun di dunia politik ini memang keluar dari cita-cita saya ketika masih kecil. Berangkat dari background yang keluarga sederhana di desa, kemudian terus sampai bisa menempuh pendidikan perguruan tinggi, ambilnya jurusan bahasa Arab lagi kan. Nah, bayangan saya nanti kalau selesai saya kepingin ngajar bahasa Arab. Tapi begitu saya masuk organisasi inilah yang akhirnya merubah saya, termasuk urusan berorganisasi, termasuk urusan berlatih terkait manajemen kepemimpinan dan lain sebagainya. Bahkan waktu setelah lulus itu sempat ada masa tenggang ini, Mbak. Sempat ada masa tenggang, artinya nganggur lah agak lama. Kakak saya yang pertama bilang begini, Iya. saya itu kepingin punya adik itu yang pakai seragam, gitu lah. Entah itu jadi ASN atau apa ya waktu itu ya. Itu tahun 2004 sampai 2006 kalau tidak salah. 2004 sampai 2006. Jadi petugas KUA juga cocok ya karena kan latar belakang hukum Islam. Dari bahasa Arab pindah karena masuk organisasi akhirnya pindah yang mambu-mambu hukum, berbau hukum. Apa kira-kira? Kan nggak ada waktu itu jurusan lain. Ya yang pas ya di hukum Islam ini karena di situ diajarkan terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Nah, baru pindah ke SHI itu. Yang memang kalau bicara linier dengan sarjana itu berarti kan kerjanya di KUA, di Depak, ngurusi perkawinan, perceraian, kemudian masalah wakaf, waris dan lain sebagainya kayak gitulah. Tapi akhirnya organisasi inilah yang akhirnya membentuk diri saya yang sebenarnya. Sehingga
begitu kakak saya tadi bilang saya kepingin punya adik yang pakai seragam, itu saya cuma bilang itu sudah tidak menjadi dunia saya, sudah saya nggak apa-apa, tak nikmati aja hidup kayak gini. Waktu itu begitu, Pak. Bener-bener memang masa tenggang ini kan lumayan ini, Bikin kerjaan stres ada apa gitu kan. Terus pas disuruh nganter orang tua ke pasar, senengnya minta ampun. Antar ke pasar belanja, seneng karena bisa beli bako, itu dibelikan bako untuk merokok kan. Belum kerja juga, belum kerja. Jadi memang perjalanan hidupnya memang banyak dinamikanya, tapi tak anggap santai aja lah gitu. Karena saya yakin bahwa segala sesuatu itu kalau kita yakin, kemudian kita berbuat tidak berbuat negatif, itu pasti akan ada aja jalannya. Apa titik balik dalam hidup Bapak sehingga mengubah semua rencana yang awalnya itu ingin jadi guru agama, terus malah nyemplung di dunia politik? Saya kuliah itu kan sampai 14 semester. 14 semester itu sebenarnya bisa saya selesaikan di semester 8. Saya semester 8 itu sudah bikin skripsi. Bahkan waktu itu kalau nggak salah saya masih ingat judul skripsi saya. Karena 2024 sempat terjadi bom Bali. Iya. Kalau nggak salah bom Bali tahun berapa itu? 2000 sekitar 2005, sekitar 2005. Antara itulah pokoknya ya. Pokoknya terjadi pengeboman itu. Akhirnya saya bikin skripsi itu judulnya Jihad di Tengah Penjajahan Kapitalisme Global di Indonesia. Dekonstruksi makna jihad di Indonesia. Saya kepingin menunjukkan bahwa jihad ini sebenarnya tidak melakukan pengeboman, orang bunuh diri dan lain sebagainya. Beda ya ketika Hari Santri itu orang berjihad memang ingin mempertahankan kemerdekaan negara kita, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau jihad yang saat ini itu kan tidak ada, hanya persoalan ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah dan kayak gitu. Makanya terjadinya pengeboman. Nah, tahun 2004 saya koreksi kalau nggak salah 2004. Iya, pokoknya saya bikin skripsi itu karena banyak tragedi pengeboman. Dan di dalam perkembangannya ini ternyata kan malah semakin banyak ideologi paham radikal. Nah, kalau kita tahu bahwa ideologi paham radikal yang sudah kayak begitu, terus saya masih fokus di urusan ini, wah nggak menarik, ini harus ada tantangan yang baru. Makanya saya benar-benar menikmati urusan dunia politik ini dan masuk di PDI Perjuangan, apalagi terus organisasi saya berasaskan nasionalisme, GMNI. Nah, ini menjadi ini yang paling pas untuk menjaga kerukunan ini. Yang paling pas menjaga kerukunan adalah Pancasila ini. Yang ini yang harus kita pertahankan. Makanya Bung Karno selalu berpesan bahwa Pancasila itu harus kita pahami, kita camkan, kita amalkan, dan kita amankan. Nah, artinya amankan bagaimana Pancasila ini harus tetap terus ada. Nah, ini salah satunya adalah lewat jalur politik. Karena merubah ideologi bangsa itu, kalau misalkan di dalam MPR atau DPR ini mereka bersepakat, udah kita ganti aja Pancasila, itu ternyata juga bisa. Kan pasti bisa. Kalau suara mayoritas menginginkan seperti itu. Sama ketika mau Indonesia merdeka, ketika terjadi perang Asia Timur Raya, Jepang dijajah oleh sekutu, kemudian Jepang membentuk panitia BPUPKI, sudah siapkan Indonesia untuk merdeka. Panitianya dibentuk, kemudian di situ disuruh membahas atas dasar apa Indonesia merdeka. Kan seluruh elemen kelompok bangsa, para pendiri bangsa itu bermusyawarah, rapat. Kalau tidak salah ada kurang lebih sekitar, saya lupa persisnya, ada 72 orang kalau tidak salah yang melaksanakan rapat. Ada kelompok Islam, ada kelompok nasionalis, kelompok yang Kristen dan lain sebagainya, ini masuk di dalam kelompok nasionalis. Kemudian ada perwakilan kelompok Islam, ada perwakilannya Muhammadiyah, NU, kemudian ada macam-macam lah. Nah, ini mereka rapat secara bersama-sama menentukan atas dasar apa Indonesia merdeka, sampai keluarlah yang namanya Pancasila itu. Jadi ini sudah benar-benar dari galian atau hasil penggalian para pendiri bangsa kita, yang mereka sudah berembuk dan mengeluarkan sebuah hasil rembukan itu namanya Pancasila. Yang ini yang harus kita jaga dan terus kita lestarikan.
Makanya ini yang terus merubah saya sampai akhirnya saya harus, kenapa saya harus terjun di politik seperti itu, Mbak. Tapi sebenarnya ada nggak sih misi secara pribadi bahwa mungkin dari moto hidup atau apa yang akhirnya menggiring langkah Bapak menjadi seorang pelaku di dunia politik? Sebenarnya ada ya. Dulu itu ada sebuah, inilah ada background lah. Jadi kadang kalau kita pas berorganisasi kan bacaannya terkait dengan keadilan, terkait dengan anti penindasan dan lain sebagainya itu. Nah, ada persoalan misalkan salah satu keluarga, dalam keluarga tersebut ada kelompok disabilitas. Ini kadang-kadang mereka malu kan, tidak boleh keluar, kalau ada tamu harus disembunyikan. Nah, ini akhirnya terus mengganggu saya. Dan ini harus kita rubah. Padahal mereka adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Makanya ini harus terus dilatih. Nah, ini yang terus mempengaruhi saya. Padahal waktu itu, di zaman itu belum ada urusan sekolah yang khusus menangani persoalan disabilitas kayak gitu. Terus waktu kuliah itu juga sempat melakukan pendampingan kepada persoalan-persoalan kemiskinan masyarakat. Nah, persoalan pemulung dan sebagainya. Ini yang akhirnya memantapkan saya untuk mau nggak mau ini harus dirubah. Karena urusan politik itu sebenarnya kan urusan alat perjuangan, alat untuk pengabdian. Di negara ini, hampir dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mungkin kita bisa lepas dari urusan politik. Contoh misalkan, urusan jilbab aja. Itu bisa kita haramkan untuk tidak pakai jilbab. Kalau misalkan pemerintah daerah, kepala daerahnya membuat keputusan peraturan daerah melarang jilbab untuk di sini itu kan bisa aja. Ini kan sebenarnya produk politik. Semua apapun itu produk politik. Makanya politik itu adalah panglima. Jadi Bapak ingin melindungi hak-hak itu sehingga itu salah satunya lah. Salah satunya di situ sehingga saya fokus lah. Berarti saya terjun di politik. Ya memang di politik itu banyak dinamikanya ya. Ya kadang-kadang ada yang nggak pas di hati, ada yang apa, itu banyak lah. Itu kan tantangannya sulit banget Pak, apalagi nggak selalu berselaras ya, kadang gesekan, pasti, pertentangan. Pasti, jadi memang di politik itu ternyata juga melatih kedewasaan kita. Justru karena kita di politik itu akhirnya kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan ribuan orang. Jangankan sudah terjun di politik ini, waktu sempat membantu seseorang menjadi tim sukses salah satu kepala daerah gitu ya. Kemudian harus nemui ribuan orang datang, ketemu sehari bisa 10, 20 orang. Itu sampai tahu karakternya orang ini bagaimana sampai tahu. Makanya saya ketika di politik ini, rasa jengkel, rasa mangkel itu harus benar-benar kita kubur. Nah, ibaratnya belajar sabar itu ya lewat politik. Kalau dulu kan ada itu Pak Zainuddin bilang hakikat puasa adalah melatih kesabaran gitu, meningkatkan kepekaan sosial. Saya berlatihnya di politik ternyata juga. Di politik lebih berat gitu ya. Nah, melatihnya malah di situ. Benar, ujian kesabaran di politik itu juga ada. Karena politik ini sudah benar-benar berinteraksi dengan semua orang. Benar-benar berinteraksi dengan semua orang. Apalagi dinamika yang kayak gini di era global, di era digital, di era semua sudah pada melek teknologi, otomatis mau nggak mau semua bisa menjadi wartawan, semua bisa menjadi kontrol, masyarakat siapapun bisa lah lewat media sosial ini. Makanya kalau kita nggak benar-benar harus menjaga itu, otomatis juga akan lebih ini dinamikanya sekarang ini daripada politik yang dulu ya, sebelumnya. Dinamikanya luar biasa cepat dan ini kalau misalnya kita sendiri tidak membentengi diri kita atau kita tidak menjaga diri kita sendiri, itu kayaknya berat banget ya terjun di dunia politik. Iya, pasti berat Pak. Tapi Bapak ada tip khusus misalnya supaya menjaga kewarasan mungkin dari hobi gitu? Apa ya? Saya itu sejak dulu memang orangnya ya hidupnya istilahnya nggak pernah terus menanja gitu, enggak. Yes, nyantai-nyantai aja. Karena saya melihat sesuatu itu, misalkan urusan harta, saya melihat
laisal ghina an kasrotil ardi walakinal ghina nafsi. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya sungguhnya kaya hati. Ya saya anggap santai aja udah. Saya anggap santai. Jadi nggak ada target gitu ya? Enggak ada target sama sekali. Jadi mengalir aja. Tapi memang dari sekian banyak hidup saya nggak tahu ujuk-ujuk ada aja jalannya. Rezeki ini itu ada aja. Yang tanpa saya cuman angen-angen gitu ada aja jalannya. Tanda kutip tidak untuk yang negatif ya. Iya. Didapatkan secara negatif ya, enggak. Ya positif, ada aja jalannya pokoknya. Karena jadi benar-benar rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Betul. Ada aja jalannya. Oke, nah ini berbicara soal hobi, setiap orang tuh kan pasti punya kesukaan. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Saifuddin, punya hobinya yang luar biasa menguras keringat. Tapi saya salut karena nggak semua orang di usia Bapak ini kuat melakukan hobi yang satu ini. Tapi Bapak rutin seminggu sekali selalu melakukan hobi ini. Hobi apa Pak? Iya, Kalau saya itu sebenarnya hobinya itu olahraga ya sebenarnya. Walaupun badannya bukan olahragawan ya, tapi hobinya olahraga. Hobinya olahraga. Yang sekarang yang sering saya main olahraga itu bulu tangkis. Bulu tangkis di kampung, dengan grup di desa. Bahkan saya ini kan aslinya dari Batu, di Giripurno. Kemudian dapat istri orang di belakang Unmu, Tegal Konto. Terus main sama orang kampung di sana. Ya baru-baru ini main di sana karena sebelumnya di tempat lain. Karena di situ di desa Tegal Konto ada lapangan, akhirnya ikut main di sana. Orang aja kadang sampai nggak tahu kalau saya itu anggota DPRD. Iya Pak, kalau udah itu kan di lapangan seru-seruan aja ya. Iya, sama dan nggak tahu karena saya begitu ke sana ya sudah santai aja. Memang kan ya segini-gini aja. Bawa sepeda, naik sepeda sendiri apa itu sudah biasa lah saya. Selain sehat, apa yang didapat dari olahraga bulu tangkis ini manfaatnya? Banyak teman. Kemarin itu saya ngadakan lomba bulu tangkis memperebutkan piala anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, panitia ini nggak cerita, wis pokoknya ono kok DPRD Provinsi. Ya itu satu desa itu, lu sopo gitu di kampung sebelah itu. Nggak taunya tiap hari ngopi dengan saya. Nggak tahu ya, jadi tiba-tiba pas itu ya lah. Pak sampai masa biasanya guyon mungkin akhirnya malah rada sungkan. Nah, itu sempat kejadian juga kayak gitu. Jadi pokoknya piala bulu tangkis, piala DPRD Provinsi Jawa Timur. Padahal orangnya ya setiap hari ketemu cangkruk sama mereka. Tapi nggak tahu, nggak tahu. Lucu. Nah, ini hari ini kita akan bahas soal pesantren. Pesantren ini luar biasa menantang di masa peradaban saat ini karena tantangannya bukan hanya dari Indonesia saja tapi juga menghadapi dinamika zaman. Sekarang pesantren itu harus siap tampil secara global. Dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada perlindungan khusus karena kalau dulu kan tidak ada payung hukumnya, tapi sekarang keberadaan pesantren ini ada payung hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang memberikan landasan hukum bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat serta mengakui kekhasan dan keunikannya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, undang-undang ini punya sejumlah poin penting. Yang pertama adalah soal fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah, dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga secara sistem pendidikan nasional, pesantren ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Jadi ini memang undang-undang yang mendefinisi ulang sebenarnya pesantren itu memiliki peran yang luar biasa besar untuk perkembangan bangsa Indonesia. Ya, betul. Sebagai orang yang dari kecil Pak nyemplung di pesantren dari madrasah ibtidaiyah sampai kuliah juga jurusan agama Islam. Sebenarnya apa sih nilai-nilai yang paling utama yang dirasakan selama menempuh pendidikan di pesantren? Ya, jadi nilai-nilai yang ditempuh selama di pesantren itu kita juga bisa menciptakan rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air. Kenapa? Coba di situ dasarnya adalah ketika resolusi jihad itu dipegang teguh oleh para santri, maka santri kan mau nggak mau akan mempertahankan terkait dengan NKRI.
cinta tanah air di situ juga sudah mulai ada. Kemudian yang kedua, ada persatuan dan keragaman. Setiap hari kita kumpul dengan para santri dari berbagai macam suku. Nah, kan ada yang misalkan dari suku ini menjadi satu. Mereka kadang-kadang punya karakter yang berbeda, tapi akhirnya ternyata para ustadzah, kemudian para kiainya juga bisa memberikan nasihat. Oh, terkait dengan perbedaan ini dan sebagainya, akhirnya mereka juga bisa hidup rukun. Jadi di dalam pesantren itu ternyata juga sudah dilatih hidup rukun dengan berbeda suku, itu ternyata juga sudah dilatih. Kemudian pembelaan terhadap nilai kemanusiaan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya santri ketika mereka itu mondok, maka dia ini hidupnya itu ya sudah sama, benar-benar bareng dengan teman-temannya. Dia menjaga nilai kemanusiaan. Ketika misalkan ada temennya gitu ya, belum makan, otomatis dia punya makanan itu pasti dikasih. Kalau zaman saya dulu istilahnya ada yang namanya bontot, atau waktu orang tua datang dibawain sambal dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya kita makan secara bersama-sama. Ada yang kayak gitu. Nah, ada salah satu teman saya misalkan dapat oleh-oleh dari orang tuanya ketika disambangi, tapi sama dia disembunyikan, tidak dibagi gitu ya, dimasukkan di lemari, dikunci. Itu aja sudah dikerjain kayak gitu. Akhirnya lama nggak lama kan melatih, melatih untuk berbagi dan sebagainya, memahami sama manusia. Nah, sehingga dia yang saat itu punya sifat yang begitu, mau nggak mau akhirnya menjadi loman, menjadi benih. Nah, nilai-nilai ini selalu diajarkan oleh pesantren. Termasuk kalau urusan akhlak sudah menjadi otomatis lah. Karakter, akhlak, itu sudah otomatis, pasti diajarkan kalau itu. Nah, ini yang akhirnya menjadi pondasi ya, menjadi dasar bahwa para santri itu ketika nanti terjun ke masyarakat itu pasti akan menjadi rujukan atau akan menjadi panutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Dia di dalam pesantren sudah dibimbing seperti itu, sudah dilatih kayak gitu, sehingga ketika terjun masyarakat dia menjadi menjadi pemimpin atau menjadi imam yang menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Wah, itu sudah pasti akan mampu. Memang persoalan umat sekarang ini kan banyak ya, di era globalisasi ini, dinamika persoalan masyarakat, persoalan rakyat, persoalan umat ini sudah macam-macam. Apalagi era digital ini. Nah, ini tinggal bagaimana nanti santri ini juga harus didorong untuk belajar terkait dengan persoalan-persoalan yang kekinian, agar ke depan ketika terjun di masyarakat sudah benar-benar mampu dalam mengatasi seluruh persoalan, tidak hanya sekedar keagamaan, tapi juga persoalan-persoalan sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya support dari pemerintah, terutama dari sisi undang-undang, apakah itu juga mengubah cara santri ketika mereka mempersiapkan diri untuk terjun di masyarakat? Ya, kita bersyukur ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang, karena itu semakin menghadirkan negara kepada pesantren. Kita tahu bahwa kewajiban negara terhadap rakyatnya ini salah satunya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, di samping menciptakan perdamaian, kemudian kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan rakyat, ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Yang selama ini pendidikan pesantren itu dianggap sebelah mata oleh negara. Masih dianggap tradisional. Betul, tradisional dan sebagainya. Kan waktu itu kalau zaman kakak saya mondok itu mau sekolah kuliah kan tidak bisa karena ijazahnya berbeda. Dia kan di ma'had itu kan beda lah. Iya. Nah, ketika kuliah tidak diakui. Tapi sekarang kan lewat undang-undang ini kan sudah mulai diakui. Nah, perannya negara hadir di pesantren ini menjadi penting. Paling tidak kenapa? Ada support terhadap persoalan-persoalan pesantren, mulai dari kurikulumnya, kemudian mulai dari bantuan gedungnya kemungkinan dan sebagainya. Paling tidak kan ada peran negara di situ. Nah, ini penting. Syukur-syukur nanti negara sudah membuat sebuah kurikulum yang bisa dikombinasikan. Maksud saya ini bukan kurikulum pesantrennya ya, kurikulum terkait dengan literasi digital misalkan. Negara punya
kurikulum baku. Oh, kalau belajar masalah digital, pengetahuan terkait dengan era digital seperti ini. Ini diberikan kepada pesantren. Kemudian ada misalkan dari pemateri-pemateri luar yang itu juga bisa menjadi pemateri di pesantren. Kan biasanya di pesantren itu setiap hari Jumat itu kan libur. Kemudian di tengah libur itu kadang-kadang ada yang dilatih masalah belajar qiraah, ada yang dilatih belajar ke pidato dan lain sebagainya. Ini ditambah lagi ada yang belajar terkait dengan era digital ini harus seperti apa. Paling tidak dengan kayak gitu kan, berarti pemerintah juga turut serta dalam membangun pesantren ini dalam menghadapi tantangan zaman. Mempersiapkan sehingga mereka juga siap terjun di masyarakat dengan segala macam tantangannya. Ada kabar menggembirakan juga dari Jawa Timur. Ternyata ada salah satu santri di Madura kalau nggak salah juara lomba debat bahasa Mandarin kemarin beberapa bulan yang lalu. Itu luar biasa santri, dan mereka bisa berbicara dengan logat yang bahkan yang komentar gitu, cindo-cindo di sini pun bilang saya pun nggak bisa gitu kan, tapi ini santri-santri mereka menjuarai lomba debat bahasa Mandarin. Itu langkah luar biasa, dan pasti bukan hanya santrinya yang mempersiapkan diri, tapi pasti dari pesantrennya juga sangat support mempersiapkan mereka sehingga berprestasi seperti itu. Betul. Jadi gini, di pesantren itu memang kalau mau belajar bahasa itu sebenarnya lebih cepat ya. Apalagi ketika kita kumpul dengan sesama teman, terus di situ dianjurkan harus memakai bahasa Arab, harus memakai bahasa Inggris, kan otomatis menjadi cepat. Karena dialek sehari-harinya otomatis pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Lah, jangan-jangan di pesantren itu sudah maju lagi. Mandarin, ada belajar bahasa Mandarin. Sehingga ketika dia misalkan mau makan, mau apa, komunikasi dengan temannya pakai bahasa Mandarin. Ini malah semakin terlatih. Memang ini menjadi penting kalau misalkan itu ada kemajuan pakai bahasa Mandarin. Syukur-syukur nanti ada bahasa apa lagi masuk pesantren. Itu malah semakin menarik. Jadi di pesantren tidak harus sekedar bahasa Arab, tapi bahasa-bahasa lain yang ke depan dibutuhkan oleh kepentingan negara-negara global ini akhirnya juga difahami juga oleh para santri-santri yang ada di Indonesia. Iya, apalagi kalau kita lihat perkembangannya sekarang, zaman dulu sudah banyak ya santri-santri Indonesia yang belajar sampai ke mancanegara, ke Timur Tengah begitu. Tapi sekarang kan tambah luas lagi, semakin banyak. Jadi santri-santri yang masuk pesantren itu sekarang tujuannya adalah bukan lagi misalnya perguruan tinggi negeri yang Islami di Indonesia, tapi mereka sudah Al-Azhar, kemudian di Mekah, di Riyadh, mereka tuh sudah pandangannya jauh ke depan gitu. Nah ini kalau lihat perkembangannya saat ini, apakah artinya mereka juga siap untuk menghadapi globalisasi? Ya, kalau kita lihat saat ini memang banyak santri-santri itu yang juga belajar di luar negeri. Ada yang itu dasarnya dari pondok pesantren bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di luar negeri. Ada yang seperti itu. Sehingga ketika ada santri di wilayah pondok pesantren tersebut, ini kemudian dikirim untuk belajar, dapat beasiswa di luar negeri dari tempat luar negeri tersebut, dari kampus di luar negeri tersebut. Ada yang begitu. Peran pemerintah paling tidak, kita juga harus mencari peluang-peluang beasiswa yang ada di negara-negara lain, yang itu juga kita distribusikan kepada pesantren-pesantren atau santri-santri yang ada di seluruh Indonesia. Berarti arus informasinya harus arus informasinya harus ada. Di samping itu kalau memang negara menganggarkan, kan ada bantuan anggaran dari negara kita untuk program beasiswa. Itu juga ada beasiswa yang di dalam negeri, itu juga ada beasiswa yang di luar negeri, kayak LPDP dan lain sebagainya. Jadi pemerintah kan juga hadir. Nah, kalau informasi ini bisa masuk ke pesantren juga, saya yakin tidak menutup kemungkinan santri-santri juga akan semakin banyak yang akan belajar di luar negeri. Banyaklah teman-teman saya, anaknya teman saya, saudara itu yang ada yang dapat beasiswa LPDP ke Belanda, dulu dia santri misalkan di Al-Hikam. Itu juga ada, macam-macam. Yang penting adalah informasi. Nah, informasi inilah yang memang harus masuk kita berikan kepada pesantren-pesantren itu. Oke, ketika menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tentunya sering kan turun ke masyarakat. Apalagi Bapak di Komisi A pasti mungkin sering bertemu dengan santri-santri. Apakah
apa yang mereka sampaikan ketika masa reses misalnya bertemu dengan Bapak? Apa yang mereka harapkan sebenarnya? Ya, kalau reses kita sih sementara ini masih kepada masyarakat yang ada di desa-desa. Di pondok pesantren ada memang. Nah, yang sering kali kita ada pertanyaan itu program beasiswa, kan kebetulan kemarin kita juga membantu Pak Ahmad Basarah karena di Komisi 10 Kementerian Pendidikan. Itu kan beasiswa dari Kementerian Pendidikan yang itu untuk SD, SMP, SMA. Tapi yang untuk di pesantren ini kita yang masih belum punya akses. Jadi program beasiswa yang untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, itu saya yang sering disambati itu karena kita masih belum punya akses ke sana. Tapi kemarin pemerintah Provinsi Jawa Timur alhamdulillah juga ada program beasiswa untuk warga yang benar-benar kurang mampu. Nah, ini masyarakat atau anggota dewan bisa menyampaikan aspirasinya, aspirasi masyarakat ini untuk disampaikan ke Pemprov Jatim. Nah, ini tidak tergantung kepada pendidikan agama, pendidikan yang umum saja, tapi di MI, di Madrasah Sanawiyah itu juga bisa. Yang penting kriterianya memenuhi, kriteria tidak mampunya itu memenuhi. Jadi sebenarnya ada harapan beasiswa untuk siswa-santri ya, santri-santri madrasah itu, karena kan selama ini mungkin beasiswa hanya untuk lembaga pendidikan yang dimiliki pemerintah, sementara kan pesantren kan swasta begitu ya hitungannya, meskipun di bawah Kemenak kan, di bawah Depak, di bawah Kementerian Agama, di bawah Depak. Yang kita memang kurang tahu apakah ada anggaran memang untuk beasiswa. Kita kurang tahu ya, kita belum tahu itu atau belum ada akses lah untuk mendapatkan jalur ke arah sana. Jadi kadang aspirasi, Pak, Mbok, saya ini kalau bisa dapat beasiswa sama kayak SMP, sama kayak SD, kayak gitulah. Itu yang sering menjadi aspirasi. Kalau yang di pengasuhnya memang bantuan-bantuan terkait dengan gedung dan sebagainya itu sering muncul menjadi aspirasi. Kita baru saja menghadapi musibah yang luar biasa pedih ya, beberapa waktu lalu, di mana Al-Khozini, salah satu pesantren yang dihormati, yang cukup tua di Jawa Timur ini, mengalami musibah. Tapi ternyata di balik musibah itu juga pemerintah semakin peduli ternyata atas keberadaan pesantren. Pemerintah kemudian membentuk Ditjen Pesantren gara-gara musibah ya. Di balik musibah ternyata ada langkah juga, ada manfaatnya juga. Positif. Iya, karena melalui adanya Ditjen ini berarti pemerintah betul-betul peduli dengan keberadaan santri, bahkan melalui surat keputusan pada 21 Oktober 2025 ada penempatan Eselon 1 yang akan khusus mengurus pesantren. Sementara sebelumnya hanya di tingkat direktorat atau di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Sebenarnya ketika ada perhatian khusus dari pemerintah kepada pesantren seperti keputusan sekarang ini, bagaimana sih dampak langsungnya untuk warga atau santri di pesantren seluruh Indonesia? Ya, jadi 21 Oktober ya kalau nggak salah 2025 kemarin, persis satu hari sebelum perayaan HSN, Hari Santri Nasional, itu pemerintah membentuk Ditjen Pesantren. Nah, yang mana ini menjadi perhatian lebih besar negara terhadap pesantren. Karena salah satunya dari pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat, otomatis negara akan hadir dalam pesantren tersebut. Kemudian yang kedua, Presiden kalau tidak salah juga sempat menginstruksikan kepada Kementerian PU memastikan persoalan teknis bangunan, memenuhi standar keamanan, paling tidak membuat program pembekalan terkait dengan standarisasi pelatihan ilmu bangunan dan lain sebagainya kepada para santri. Nah, ini adalah salah satu manfaat positif bagi para santri di tengah-tengah Presiden membentuk Ditjen terkait dengan pesantren. Otomatis perhatian negara terhadap pesantren itu akan lebih besar. Nah,
Ini menjadi angin segar lah bagi para pesantren. Ada ditjen khusus yang khusus menangani persoalan-persoalan terkait dengan kepesantrenan. Ini luar biasa ini. Menurut saya ini harus terus kita dorong dan akan kita dukung, supaya di pemerintah provinsi kita juga akan terus mendukung apa yang berdampak positif terhadap para pesantren terkait dengan kehadiran negara ini. Nah, dengan adanya kehadiran Ditjen khusus pesantren ini, apa yang kira-kira urgent perlu mereka benahi terkait pendidikan di pesantren? Tinggal memasukkan persoalan dengan digitalisasi, era digital ini, perkembangan zaman ini. Paling tidak ada salah satu kurikulum yang terkait dengan perkembangan digital ini. Ya, maksud kita adalah, ya misalnya jadi santri itu ternyata juga dia ternyata lebih maju, bisa memanfaatkan digital dengan sebaik-baiknya. Era digital ini era yang luar biasa. Banyak peran manusia yang itu tergantikan oleh teknologi AI misalkan. Seorang pakar hukum, seorang ahli hukum, begitu konsultasi dengan pakar hukum cukup dengan ChatGPT dan lain sebagainya. Bahkan saya sempat baca berita itu di Cina mau dibangun rumah sakit yang berbasis AI, yang dokternya memakai teknologi AI. Ini kan sudah mulai ada perubahan yang luar biasa. Ada beberapa peluang-peluang kerja itu apa kira-kira yang tidak bisa dimanfaatkan oleh teknologi AI. Artinya tidak tergantikan oleh teknologi AI. Kayak Mark Zuckerberg itu misalkan yang punya Facebook, dia sekarang sudah mulai konsen juga urusan masalah pertanian, peternakan kalau tidak salah. Bill Gates baru pertanian. Jack Ma pertanian organik, kok pada lari ke sini semua begitu. Nah, ini ada apa gitu. Di pesantren itu kadang-kadang kita juga diajari cara bertani, apalagi kalau pondoknya yang pondok salaf itu yang tidak istilahnya tidak bayar SPP, ada tarifnya itu bahkan kan membantu kiainya untuk urusan pertanian. Itu ada yang begitu, model pondok salaf yang di pelosok-pelosok di desa itu ada. Nah, dia kan juga belajar bertani juga akhirnya, membangun kemandirian lewat bertani. Nah, ini next ke depan kan pasti juga akan dibutuhkan di tengah masyarakat kita saat ini sudah malas bertani, orang-orang lebih senang bekerja di perusahaan daripada bertani. Itu kalau santri yang kayak, karena saya membandingkannya dengan keluarga saya sendiri, hampir keluarga saya semuanya bertani, Mbak, bertani. Karena begitu lulus pesantren sudah langsung dikasih bertani. Orang tua, ini sawahmu, kamu kerjakan ini, sudah bertani dia di sana. Nah, ini kayaknya ke depan ini yang diterapkan oleh Mark Zuckerberg, Jack Ma malah banyak dari kalangan pesantren. Jangan-jangan iya kan? Jangan-jangan orang yang sudah kuliah itu atau dia yang sarjana pertanian, sarjana peternakan, dia tidak ngurusi pertanian, tidak mau bertani. Yang anak-anak generasi sekarang kan sudah jarang yang mau untuk bertani itu. Termasuk saya sarjana peternakan juga nggak bertani. Ya termasuk saya juga. Saya kebetulan kan dikasih warisan sama orang tua itu sawah. Tapi ya karena nggak bisa bertani ya saya sewakan gitu. Tapi orang pesantren ini mau nggak mau pasti dia akan bertani nanti ke depan itu, dia mau aja untuk bertani dan sebagainya. Istilahnya ndak gengsian lah, ndak gengsian. Karena sudah terlatih, karakternya sudah dibentuk di pesantren itu. Nah, kemudian dengan adanya Ditjen ini, kita kalau berbicara masalah kurikulum, terus kemudian pembinaan santrinya sebenarnya positif banget ya. Tapi apakah ada mungkin juga pembenahan di sisi manajemen pesantren? Karena kita lihat bahwa ya memang perlu ada sedikit angin segar gitu ya dari sisi manajemennya, dari sisi bagaimana pihak kiai-kiai itu mengelola pesantren-pesantren masing-masing. Nah, kalau kayak gitu kita juga bingung ya, nggak berani kalau mau berkomentar terkait dengan apa namanya pemerintah terus mau ini pengelolaannya begini. Karena para kiai ini sudah luar biasa, Pak. Makanya kemarin siapa yang bilang ya, pondok pesantren yang ada di Lirboyo kalau tidak salah kan ada sekian puluh ribu. Kita berpikir untuk kamar mandinya aja kita sudah pusing kan, kira-kira begitulah.
Nah, itu kan ada itu kalau nggak salah saya lihat di TikTok itu. Oke. Jangankan berpikir terkait dengan yang macam-macam. Kita berpikir terkait dengan ya apa ya kira-kira santri ki golek nang jeding-jedinge jumlahe piro padahal sekian ribu. Itu aja udah pusing. Makanya beliau ini sudah luar biasa dan mengelola. Karena bedanya antara pesantren ya dengan yang umum ya. Karena kalau di pesantren itu sistem barokah, ngalah berkah itu juga masih ada, Pak. Makanya anak kalau nakal itu wis tak pondokno ae kan begitu. Saya begitu anak ini kok sekolah di umum atau di madrasah yang tidak mondok, ini dikandani si angel tulinan HP. Kamu nanti lek kesel-kesel papa tak pondokno lho tak gitu kan. Itu sudah bingung dia. Oh ya wis ndak apa-apa, ada yang begitulah. Ada yang enggak mau juga. Karena begitu di pondok pesantren ini mereka akan dilatih mulai dari sholatnya macam-macamnya, dan itu kiai itu kan kadang-kadang dia mengurusi anak yang nakal-nakal ini. Betul. Ternyata dia bisa. Itu tidak mungkin kalau sekedar mengajarkan, Pak. Pasti dia juga akan mendoakan kepada santri didikannya ini supaya berhasil. Lah, barokah doanya ini loh kadang-kadang yang membedakan dengan yang lain itu. Dengan pola pendidikan umum pada biasa begitu betul. ya. Karena di pesantren itu kiainya di samping ngajari ngaji, ngajari apa, dia juga akan berpikir, oh tak dongakno santriku, kayak gitu. Didoakan oleh kiainya itu yang kadang-kadang menjadi berkah itu di situ. Nah, ini kalau kita mau masuk ke sana juga susah karena sudah ada manajemen tersendiri lah. Yang sudah diwarisi turun temurun gitu ya. Betul, itu juga. betul. Oke. Ini santri saat ini kan menghadapi selain perubahan zaman juga tantangannya luar biasa. Bukan hanya soal di lingkup Indonesia tetapi juga sisi spiritualitas timur dan juga rasionalitas barat yang orang bilang itu seringkali nggak ketemu. Tapi sebenarnya dengan pendidikan pesantren tuh ketemu nggak sih? Nggak. Rasionalitas barat dengan spiritualitas timur. Jadi gini, santri itu tentu harus beradaptasi dengan peradaban dunia. Tapi yang dimaksud beradaptasi ini dia tidak sekedar ikut arus begitu saja, tapi bagaimana menjadi aktor yang cerdas, kritis, beretika dalam percaturan global. Artinya ketika kita beradaptasi dengan era global, kemudian kalau kita bicara era global saat ini itu ya, itu kan macam-macam, Mbak. Arus budaya dan lain sebagainya itu kan macam-macam. Termasuk ada yang kelompok radikal, gitu, atau dengan paham khilafah, ekstremisme dan lain sebagainya. Kemudian yang era barat, yang dari barat macam-macam pergaulan bebas, budaya konsumerisme dan lain sebagainya. Nah, kalau santri beradaptasinya dengan larut, maka dia akan menjadi bagian. Tapi bagaimana dia beradaptasi ini secara cerdas dan kritis. Paling tidak santri sudah punya itu, pembelajaran karakter dan lain sebagainya. Sehingga bukan dia yang terpengaruh dengan era global ini, tapi paling tidak dengan adanya era global, dengan adanya santri ini, maka jiwa terkait dengan kemanusiaan, jiwa terkait dengan persoalan-persoalan keindonesiaan itu masih ada. Makanya adaptasinya tidak sekedar adaptasi yang dia larut, tapi adaptasinya menjadi aktor yang sangat cerdas dan kritis, bahkan memberikan kontribusi yang positif di era globalisasi ini. Kalau misalnya boleh diistilahkan santri global, profil santri global seperti apa sih yang dituju, yang diharapkan saat ini? Ya, santri global itu menurut saya adalah santri yang memahami teknologi. Dia tidak sekedar memahami pendidikan terkait dengan keagamaan, tapi dia juga memahami persoalan-persoalan yang kekinian. Nah, adaptasi teknologi bagi santri ini bukan tentang modern dengan cara meninggalkan tradisi, tidak. Tapi paling tidak adalah menjadi tekno insan, artinya menggunakan teknologi dengan kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah salah satu manfaatnya. Jadi tidak sekedar menjadi modern, tapi juga tekno yang insan. Kemudian yang kedua, santri juga
beradaptasi dengan teknologi artinya penerus ulama yang dulu menulis kitab dengan pena, sekarang menyebarkan ilmu bisa melalui gadget dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri pun sampai sekarang ketika ada persoalan-persoalan keagamaan itu malah sering mencarinya lewat media sosial dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau dengerin kiai-kiai ceramah itu dan juga sering lah kita di situ. Apalagi santri juga sebagai penjaga nilai yang mampu menyaring arus informasi yang terbaik. Pembangunan peradaban yang tidak hanya konsumen teknologi, berarti dia hanya menjadi pembangun peradaban, tidak sekedar menjadi konsumen teknologi. Nah, dengan demikian pesantren tidak akan tergilas oleh zaman, tapi justru menjadi pemimpin peradaban untuk merajut kebijakan tradisi dengan inovasi masa depan. Oke, jadi PR-nya berat banget ini ya Oh pesantren iya, saat iya. ini ya. Nah, syukur-syukur di Jen nanti ke depan bisa masuk ke arah sana. Nah, itu akan luar biasa itu. Nah, ini Melengkapi lah istilahnya. melengkapi ya apa yang sudah ada, karena yang sudah ada juga sudah baik. Apa yang bisa ditawarkan ke dunia internasional, terutama soal nilai-nilai pesantren? Banyak ya yang bisa kita tawarkan ke dunia internasional terkait dengan nilai-nilai pesantren. Sebenarnya banyak nilai positif, Pak, di dalam pesantren itu sendiri yang itu bisa kita tawarkan kepada dunia internasional. Seperti yang kita ceritakan tadi, masyarakat internasional saat ini mengalami individualisme yang luar biasa. Nah, di pesantren kita diajari untuk bergotong royong, untuk menghilangkan individualisme. Kemudian masyarakat internasional saat ini dengan kebebasan era digital, dia tidak lagi memfilter berita ini valid, hoax atau bagaimana. Pokoknya yang masuk langsung tangkap, langsung distribusikan. Di pesantren karena dia sudah belajar terkait dengan keagamaan, maka atas dasar pengetahuan dia dalam beragama itu otomatis ketika ada informasi itu pasti akan menjadi filter pengetahuan dia. Kemudian di era digital ini orang mempengaruhi seseorang untuk berjihad, merubah sistem negara misalkan, pemerintah, khilafah kayak gitu. Itu kan sempat kejadian. Pelaku bom bunuh diri ini dia hanya belajar dari digital, Betul. dari media sosial. Yang perempuan itu, yang kemarin di Jakarta itu. Itu dia belajarnya ternyata hanya lewat media sosial. Tapi di pesantren dia sudah diajari terkait dengan masalah ideologi negara, masalah dengan cinta negara dan lain sebagainya. Ini mereka semua sudah diajarkan. Hubulwatun minal iman itu sudah diajarkan. Paling tidak ini akan menjadi tameng. Nah, ketika problem global yang sudah seperti itu dengan berbagai macam informasi yang tanpa batas, ada santri-santri yang ternyata dia menjadi pelopor untuk filter terkait dengan hal-hal ini. Maka saya yakin ke depan para santri ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan ke depan. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan dari Hari Santri ini, betapapun modern kita, resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober puluhan tahun yang lalu itu masih relevan. Sangat relevan, sangat relevan. Karena kalau kita lihat di dalam kepresnya itu, di samping kita tadi berjuang kemerdekaan, kemudian mengamankan kemerdekaan ketika dijajah, terus mengisi kemerdekaan. Nah, mengisi inilah akan menjadi peran para santri. Kita akan berikhtiar secara bersama-sama, kita akan berusaha bahu-membahu untuk membangun Indonesia ini lebih baik dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Saifuddin Zuhri, Sarjana Hukum Islam. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa membuka cakrawala kita, karena itu kita bahas mulai dari Hari Santri, kemudian juga ternyata apa yang disampaikan para pendiri bangsa terutama dari kalangan pesantren soal
jihad itu dimulai dari kalangan pesantren, termasuk Betul. resolusi jihad yang masih valid sampai saat ini. Iya, Dan betul. mungkin masih valid juga sampai beberapa tahun ke depan. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Siap, terima masyarakat kasih, Jawa Mbak Timur. Lucy. Terima kasih sudah hadir Terima kasih di banyak, Mbak podcast saja. Mudah-mudahan ini kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Amin, amin. Amin. Saya Virgianti Kusuma pamit dulu. Jangan lupa saksikan podcast saja Sapa Jatim di Kompas TV, YouTube Kompas TV Jawa Timur, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi.